di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jangan rakus, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bilangan 11 ayat 34. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dunia ini cukup untuk semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk seseorang yang rakus. Pepatah yang menunjukkan keegoisan seseorang. Ia tidak peduli meski orang lain dirugikan. Yang terpenting hanyalah dirinya beroleh kepuasan. Ia selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diterimanya dari Tuhan. Rakus adalah bukti ketidakpercayaan seorang terhadap pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, baik melalui pimpinan tiang awan dan tiang api, serta mana untuk mereka makan. Namun beberapa di antara mereka yang disebut orang bajingan, kemasukan nafsu rakus. Ayat 4. Mereka bersungut-sungut, menginginkan daging, dan Tuhan pun dengan mujizatnya menyediakan burung puyuh bagi mereka. Tetapi lihatlah bagaimana nafsu rakus menguasai mereka, dan hal itu membangkitkan murka Allah. 1. Tuhan menyediakan berkat. Ayat 31 dan 32. Tuhan memberikan burung-burung puyuh yang terbang rendah di tengah-tengah mereka. Ketinggian terbang burung puyuh adalah 2 hasta tingginya, sekitar 1 meter. Karena bersayap lemah, mereka tidak bisa terbang cepat dan tinggi dan tidak mampu melawan angin, sehingga mereka memilih terbang berkelompok, menunggu angin yang tepat dan mudah untuk ditangkap orang. Begitulah cara Tuhan menyediakan burung puyuh bagi umatnya. Sepanjang siang hari, malam dan pagi hari esoknya, mereka tanpa mengenal lelah menangkapi burung-burung itu. Bilangan 11 ayat 32 menegaskan bahwa setiap orang mengumpulkan setidak-tidaknya 10 homer. 1 homer sama dengan 360 liter, kali 10 sama dengan 3.600 liter atau 3,6 ton. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa berkat yang dari Tuhan bagi umatnya adalah berlimpah dan telah tersedia. 2. Rakus terhadap berkat Tuhan. Ayat 33. Bagaimana respon bangsa itu terhadap berkat yang disediakan Tuhan? Pertama, mereka mengambil bagi dirinya lebih dari kebutuhannya. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan yang lain. Kedua, mereka takut tidak mendapat makanan untuk keesokan harinya. Rasa takut membuat mereka melupakan bahwa Tuhan dapat memberi jaminan hidup bagi mereka. Kerakusan telah membutakan mereka untuk melihat Tuhan dan kasih setianya. Coba bayangkan, selama 2 hari mereka tidak mengalami kelelahan karena pikiran mereka hanya mengumpulkan burung-burung itu. Mereka membabi buta sampai memiliki 3,6 ton burung puyuh. Dapatkah itu dihabiskan dalam seminggu? Dan dapatkah itu bertahan untuk bekal selama 1 bulan? Kerakusan membuat mereka hanya ingin mengumpulkan dan mengumpulkan. Dan itu semua adalah kebodohan. Amsal 23 ayat 4 dan 5. 3. Murka Tuhan bagi yang rakus. Ayat 34 dan 35. Apakah Tuhan tidak berhak menjadi murka ketika berkat-berkat-Nya dilecehkan oleh manusia? Atau ketika manusia tidak lagi bisa mensyukuri berkat-berkat pemberian tangannya? Tidak mengherankan apabila kisah ini berakhir dengan tragis. Ketika daging itu masih dalam mulut orang-orang yang rakus, Tuhan menghajar mereka dengan tulah yang menyebabkan kematian. Tempat itu bernama Kibrot Ta'awa, artinya tempat kuburan para manusia rakus. Karena masalah utamanya adalah kerakusan untuk kepuasan dirinya dan telah menjauhkan jalannya dari Tuhan. Bangsa Israel kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka kehilangan banyak nyawa karena dihancurkan dengan apa yang mereka kumpulkan, sebab Allah murka pada kerakusan.
Sahabat Iktus, nafsu rakus membutakan mata kita untuk memandang dan menilai berkat Tuhan sebagai berkat. Keinginan untuk memperoleh lebih dan lebih lagi bisa menyebabkan seseorang meremehkan dan bahkan melecehkan berkat Tuhan yang ada selama ini. Kerakusan juga membutakan mata kita untuk melihat seberapa besar kebutuhan kita yang sebenarnya, yang membuat kita menumpuk berkat dan tidak menjadi saluran berkat-Nya. Jangan rakus. Perintah ini berbicara untuk saya, agar saya selalu mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi saya. Berkat-berkat itu membuat saya semakin mengagumi Tuhan dan mempercayai Dia sepenuhnya sebagai jaminan hidup saya. Selain itu, saya seharusnya mengingat bahwa dalam setiap berkat yang saya terima, ada titipan Tuhan untuk saya salurkan kepada mereka yang membutuhkannya. Saya tidak mau membuat Tuhan murka karena kerakusan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saya? Saya tidak mau menjadi orang yang rakus. Lalu, kepada siapa saya harus menyalurkan berkat yang ada pada saya? Dalam hal apa saya masih rakus dan membuat Tuhan murka? Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah dalam hidup saya. Ajari saya untuk selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut, karena Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk saya. Ya Tuhan, ingatkan saya jika nafsu rakus masih menguasai hidup saya. Berikanlah kepada saya kerelaan untuk memberi, karena untuk itulah Engkau telah memberkati saya berlimpah. Taruhlah hati-Mu di dalam hati saya untuk memberkati bangsa-bangsa dengan berkat yang daripada-Mu. Amin. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu.